Selamat pagi, siang atau sore, malam, Pak Erik dan juga teman-teman. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai peran pariwisata sebagai alat untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. Jadi sebelum saya memulai presentasi ini, perkenalkan, nama saya Caroline. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan langsung saja saya memulai presentasinya. Jadi pertama, apa sih definisi dari daerah tertinggal itu? Jadi kalau berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020, daerah tertinggal adalah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Nah, daerah tertinggal ini tuh dinilai berdasarkan apa sih? Jadi kriteria penetapannya itu mencakup perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah tertentu. Nah, kriteria ini tuh sudah dapat dinilai oleh pemerintah untuk suatu daerah. Nah, itu tuh buat menetapkan apakah daerah ini termasuk daerah tertinggal atau bukan. Kemudian, apa sih kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal? Nah, pertama itu pariwisata itu dapat memberikan lapangan pekerjaan. Nah, ini tuh pasti sangat bermanfaat di daerah tertinggal. Mengapa? Karena daerah tertinggal itu pastinya membutuhkan perkembangan ekonomi dan juga kriteria-kriteria lain yang dibutuhkan itu dapat dibantu oleh pariwisata ini. Nah, pariwisata ini dapat memberikan lapangan pekerjaan, misalkan di industri restoran bisa menjadi pelayan, kasir, chef, atau di industri perhotelan itu bisa jadi front office dan lain-lain. Kemudian pariwisata itu juga dapat mendukung pendapatan lokal lewat UMKM atau penyediaan lapangan pekerjaan seperti itu. Kemudian apa sih tantangan pengembangan pariwisata? Nah, pengembangan pariwisatanya ini tuh pastinya banyak banget tantangannya. Pertama itu ada keterbatasan aksesibilitas, terutama kalau di daerah tertinggal itu kan aksesibilitasnya tuh pasti sangat susah. Nah, itu tuh menjadi tantangan terbesar untuk pariwisata untuk masuk ke untuk menciptakan sektor pariwisata di dalam daerah tertinggal tersebut. Nah, ini tuh sangat sayang sekali. Kenapa? Karena industri pariwisata ini kan memang ingin mengembangkan daerah tersebut, tapi daerah tertinggal tersebut aja aksesibilitasnya itu sangat susah bagi para sektor-sektor seperti sektor pariwisata untuk masuk gitu. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Daerah tertinggal ini kan tentunya dari aspek pendidikan pun kurang. Nah, untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas juga pasti akan susah. Mengapa? Karena sumber daya manusia yang berkualitas itu membutuhkan pendidikan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk industri pariwisata ini tersendiri. Kemudian ada contoh kasus dari akibat adanya keterbatasan dari daerah tertinggal. Nah, pertama ini contoh kasusnya itu merupakan RLS atau Rata Nama Sekolah Papua dan Indonesia berdasarkan gender tahun 2010 sampai 2018. Nah, data ini diambil dari bps.go.id. Nah, dari RLS ini tuh dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas untuk industri agar dapat memenuhi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, ini tentunya sangat menghambat adanya perkembangan pariwisata dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, terutama di daerah yang tertinggal. Kemudian apa sih strategi pengembangannya? Jadi pertama itu dapat berupa pengembangan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan UMKM. Pelatihan UMKM ini dapat mempersiapkan UMKM untuk sigap di semua situasi, untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang memang sudah terstruktur gitu istilahnya. Kemudian bisa berupa komunitas pemberdayaan petani, komunitas peduli lingkungan, komunitas pemberdayaan perempuan, dan juga sanggar tari. Sanggar tari itu seperti komunitas kesenian seperti itu. Nah, pemberdayaan komunitas ini itu dapat membantu pengembangan di daerah-daerah tertinggal seperti itu.
Ini tuh dapat memberikan ilmu, kemudian ini tuh dapat memberikan ilmu kepada masyarakat di daerah-daerah tertinggal tersebut dan juga dapat memberdayakan mereka seperti itu. Kemudian dapat melakukan kemitraan, contohnya itu rantai pasok antara produsen besar dengan UMKM, kemudian subkontrak dengan pemberian kesempatan kerja dari perusahaan besar untuk perusahaan kecil. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah adanya pariwisata di daerah tertinggal ini tuh pastinya akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Mengapa? Karena pariwisata ini kan pertama-tama dia juga memberikan kontribusi, memberikan kemudahan untuk daerah tertinggal itu untuk terus berkembang, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan ini tuh sangat amat membantu daerah tertinggal untuk maju terus seperti itu. Jadi intinya peran pariwisata ini dapat menjadi alat untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, baik itu lewat membantu UMKM atau menyediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.